menit lagi. Aduh. Sudah mulai ternyata. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Masih semangat hari ini? Coba Kak Olive mau dengar suaranya. Masih semangat? Oke deh, mantap. Nah, adik-adik, kita simpan dulu handphonenya ya. Nanti setelah ibadah kita boleh main lagi. Oke? Adik-adik, sudah sediakan Alkitabnya? Persembahannya? Oke deh, mantap. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, Kak Olive undang adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah impa kita pada pagi hari ini, Kak Titi undang adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak pernah terjadi apapun. Tuhan, berkati ibadah impa ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya pun. Tuhan, berkati ibadah impa ini untuk memuji dan memuliakan dan membesarkan nama Bapa di surga. Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman dan kakak layan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat segala kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini, kami telah melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan, walaupun dari rumah secara online. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, membaca dan merenungkannya. Kau berkati Tuhan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak layan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian.
pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan mengingat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Nah, semuanya sehat kan? Ya, Kakak Eci yakin adik-adik semua sehat dan tentunya semangat untuk mendengarkan cerita dari Kakak Eci pagi hari ini. Nah, pagi hari ini pembacaan kita terambil dari mana? Kitab apa? Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Betul sekali. Ada yang tahu kitab Ulangan itu kitab keberapa di dalam Perjanjian Lama? Kitab keberapa ayo? Ya, betul sekali. Kitab Ulangan adalah kitab kelima yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab Ulangan ini adalah kitab yang latar belakangnya itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang sudah keluar dari padang gurun menuju ke tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian Allah pada bangsa Israel. Jadi adik-adik sendiri tahu ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala, yang tidak mau dengar sama Tuhan. Kalau ada maunya baru cari Tuhan. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi intinya bangsa Israel adalah bangsa yang sangat keras kepala. Mereka mau ingat Tuhan kalau mereka punya kesusahan. Bahkan ketika mereka menginginkan sesuatu namun Tuhan belum memberikannya, mereka malah mencari ilah-ilah lain ya. Jadi mereka menyembah berhala. Tetapi apakah Allah tidak mengasihi bangsa Israel? Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Ya, buktinya Allah menjanjikan tanah untuk bangsa Israel, di mana di tanah tersebut Allah berfirman melalui Nabi Musa bahwa di dalam tanah tersebut mereka akan berdiri sendiri, mereka akan menentukan kehidupan mereka sendiri dan menikmati hasil pekerjaan mereka sendiri. Jadi Allah berfirman melalui Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa di tanah itu mereka akan menikmati hasil usaha mereka sendiri. Jadi mereka sudah dipersiapkan tempat yang baik untuk mereka. Jadi mereka memang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Kita kembali lagi ya di dalam pembacaan kita hari ini. Adik-adik, perikop pembacaan kita hari ini itu menceritakan bahwa Nabi Musa
ingin menyampaikan kembali kepada bangsa Israel, karena kan dalam perjalanan bangsa Israel itu ada generasi-generasi baru ya adik-adik ya. Jadi tidak semuanya itu orang tua. Jadi ada juga yang masih pada saat itu mungkin masih kecil dalam perjalanan mereka. Kemudian perjalanan mereka 40 tahun itu sudah ada yang sudah besar. Jadi mereka merupakan generasi-generasi yang baru. Nah, untuk generasi-generasi yang baru ini kan mereka tidak pernah ingat atau mereka tidak pernah langsung menyaksikan langsung mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami kesusahan ya. Mereka tidak pernah itu merasakan atau melihat langsung mujizat Tuhan yang diberikan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel meminta pertolongan. Mereka tidak pernah lihat, mereka tidak pernah langsung merasakan ya. Jadi yang merasakan pada saat itu adalah generasi-generasi yang sebelumnya. Generasi-generasi baru itu belum pernah melihat langsung dan merasakan mujizat Tuhan ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Nah, untuk itu Nabi Musa, untuk mempersiapkan mereka masuk ke tanah Kanaan, Nabi Musa berinisiatif. Nabi Musa mau supaya Nabi Musa bilang begini, saya harus siapkan mereka, saya harus mempersiapkan mereka supaya iman mereka menjadi teguh kepada Allah, supaya mereka yakin bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan Allah tidak akan pernah hilang. Ya, jadi Tuhan Allah selalu berjanji dan menepatinya. Jadi intinya seperti itu. Musa ingin menyampaikan kepada generasi-generasi baru, karena ketika mereka memasuki tanah Kanaan, itu kan adalah suatu tempat yang baru buat mereka. Mereka belum tahu apa sih yang akan terjadi. Yang mereka tahu mungkin saja ya, yang mereka tahu, oh di dalam tempat ini itu semuanya enak-enak. Semuanya apa yang saya butuhkan pasti ada. Jadi bisa saja generasi-generasi tersebut merasa lupa diri, sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa mengingat lagi, kira-kira kalau saya lakukan ini Tuhan suka atau tidak ya? Kira-kira kalau saya lakukan ini bikin Tuhan sedih atau tidak ya? Mereka sudah tidak ingat itu lagi. Yang Musa takutkan mereka akan lupa diri. Untuk itu Musa berpidato, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi tujuan Musa yaitu ingin mengingatkan kembali mereka ya, ingin mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa perjanjian dan hukum Allah itu ada. Ya, jelas sekali tadi di pembacaan kita ya. Di situ di dalam firman Tuhan kita diingatkan, kita sendiri membaca ya adik-adik ya. Tadi ada kata disertai, disayangi, tapi ada juga kata kutuk atau hukuman. Adik-adik tahu ya, kalau kita melakukan pekerjaan atau perilaku yang baik, pasti kita dapat, misalnya ya di rumah, adik-adik itu tanpa disuruh sama mama, kalau rumahnya kotor, adik-adik menyapu. Nah, itu kira-kira mama hukum atau mama marahi tidak? Mama senang atau tidak maksudnya? Tidak mungkin mama hukum, tidak mungkin mama marahi. Pasti mama kasih pujian. Aduh, anakku rajin sekali, pintar sekali. Itu bikin hatinya mama sukacita. Dan pasti kalau mama punya berkat yang lebih, apapun keinginan adik-adik akan diberikan ya. Jadi sama seperti itu. Ketika kita melakukan yang baik, maka Tuhan akan menyayangi kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan ya. Yang penting kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Ketika kita melakukan keinginan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka Tuhan akan menyayangi kita. Ya adik-adik ya, Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik butuhkan. Ya,
Kalau sebaliknya adik-adik melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, maka sudah pasti ada konsekuensinya, ada hal yang buruk yang harus adik-adik terima. Misalnya ya adik-adik ya, Kakak Eci pakai contoh yang lebih gampang, yang sehari-hari saja. Misalnya adik-adik kalau dibilang sama mama, ayo tidur yang cepat, besok pagi kamu mau ibadah IMPA. Terus adik-adik bukannya tidur, tetapi adik-adik tetap bermain game sampai larut malam. Besok pagi mau bangun tuh matanya sudah susah untuk dibuka, pasti mengantuk. Adik-adik pasti mengantuk dan akhirnya kebablasan tidur. Sudah pasti mama marah. Sudah pasti ada hukumannya. Bisa saja mama bilang, oh kalau begitu nanti kalau misalnya minta ini minta itu, mama tidak mau belikan. Nah itu konsekuensinya. Itu hal yang tidak baik yang akan kita dapat. Kalau kita melakukan, misalnya adik-adik melakukan apa yang orang tua suruh, apa yang orang tua perintahkan dengan segenap hati tanpa bersungut-sungut. Ada tuh adik-adik ya, kalau disuruh sama mamanya atau sama papanya misalnya, ayo mandi, misalnya ayo kita mandi, sudah sore. Nah ada memang yang langsung berdiri ambil handuk, tapi dalam perjalanan mengambil handuk dan perjalanan menuju ke kamar mandi mulutnya komat kamit. Mama deh, ini baru jam berapa begini, ini orang kan belum mau mandi, orang kan masih mau main game. Nah itu berarti tidak segenap hati, itu berarti tidak sungguh-sungguh, karena dalam hatinya masih dalam hatinya itu masih ada rasa yang tidak mau, ada rasa yang padahal kan saya tidak mau, kan saya belum mau mama, kan saya masih mau main. Nah itu jadi tidak sungguh-sungguh. Begitupun dengan Tuhan mau kita umatnya tuh melakukan kehendaknya, keinginannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Nah, sama seperti yang diinginkan Tuhan Allah untuk bangsa Israel pada saat itu. Melalui Nabi Musa berpidato, Nabi Musa menceritakan kembali tentang perjalanan generasi-generasi sebelumnya yang merasakan mujizat Tuhan, ya. Mereka banyak sekali merasakan mujizat Tuhan sampai pada akhirnya generasi-generasi baru yang mau masuk itu ke tanah Kanaan juga dipersiapkan oleh Nabi Musa supaya orang-orang generasi baru ini, orang-orang baru ini mau yakin betul, mau percaya betul, bahkan ketika mereka sudah di tanah Kanaan atau misalnya mereka sedang menerima mereka dalam keadaan susah, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah selalu mau menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, jadi begitu ya adik-adik ya. Generasi-generasi baru itu tidak pernah menyaksikan langsung, tidak pernah melihat itu tentang mujizat di Laut Merah, tidak pernah mendengar langsung tentang hukum Allah begitu ya yang diberitakan di Gunung Sinai. Jadi makanya Nabi Musa mempersiapkan mereka. Nabi Musa mempersiapkan orang-orang baru tersebut, generasi-generasi baru tersebut supaya mereka yakin dan percaya dengan segenap hati dan segenap jiwa, supaya mereka bisa mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan seperti di firman yang kita baca tadi. Karena di sini ya adik-adik ya jelas ya di ayat yang kedua Tuhan Allah berbicara ketika firman Tuhan berbicara ketika kita mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu ya. Jadi janji Tuhan itu memberitahukan bahwa ketika kamu mendengar dan anak-anakmu mendengar ya, keturunanmu maksudnya ya mendengar, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaan dan menyayangi engkau ya adik-adik ya. Janji Tuhan untuk bangsa Israel itu ada di ayat ketiga.
3a ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya. Dan ayat selanjutnya akan mengumpulkan. Jadi di situ Kakak Eci ambil poinnya supaya adik-adik bisa tahu bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menyayangi kita. Ya. Sekarang pertanyaannya, Kakak Eci, susah saya kadang-kadang sudah mau Kakak Eci, sudah mau lakukan apa yang diperintahkan Mama. Nggak usah jauh-jauh dulu ya. Adik-adik itu coba lakukan dulu, mulai dari dalam rumah. Ya, pelan-pelan dari dalam rumah. Misalnya disuruh Mama atau disuruh Papa, terus jangan berkelahi sama adik, itu juga adalah satu cara menyukakan hati Tuhan. Bukan cuma hati Tuhan yang disukakan, tetapi hati orang tua kita juga. Jadi ada yang mungkin yang bilang begini, Kakak Eci susah sekali saya, Kakak Eci susah sekali saya mau lakukan. Bagaimana caranya? Apa adik-adik datang ke Kakak Eci terus kasih tahu, Kakak Eci susah, Kakak Eci saya belum bisa? Enggak. Caranya bagaimana? Adik-adik mendekatkan diri dulu sama Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, rasanya berat sekali Tuhan, rasanya saya susah sekali untuk melakukan ini. Beri saya kemampuan Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu suka sekali sama anak-anak yang suka berdoa, yang suka meminta, ya, meminta sama Tuhan, ya. Jadi kalau adik-adik misalnya mau apa, misalnya ada masalah atau ada mungkin masalahnya masih masalah kecil ya adik-adik ya. Kalau misalnya juga masalahnya mungkin karena tidak suka dimarahi sama Mama, datang sama Tuhan supaya Tuhan kasih segar kembali tuh hatinya, pikirannya, supaya adik-adik juga tidak balik marah sama Mama. Tetapi adik-adik mengerti dan menyadari apa kesalahan adik-adik sehingga Mama marah. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam firman Tuhan hari ini, itu cerita Kakak Eci intinya juga Tuhan ingin sampaikan bahwa adik-adik harus taat ya. Harus ada pertobatan, kemudian taat ya. Nah, ketika kita ketika kita tobat, ketika adik-adik tobat ya, misalnya tobat terus adik-adik taat melakukan perintah Allah, maka disitulah Allah akan menyatakan kasih sayang Tuhan kepada adik-adik ya. Jadi memang apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kalau masih suka bersungut-sungut, terus memang sih berdoa, tapi masih tetap suka bersungut-sungut, suka komat kamit mulutnya, mau yang disuruh Mama ataupun yang diperintahkan Tuhan Allah untuk adik-adik lakukan, masih suka saja bersungut-sungut, periksa kembali. Kalau misalnya Tuhan belum jawab doanya adik-adik, periksa kembali. Aduh Tuhan, saya kan sudah berdoa tiap hari Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya belum dikasih keinginanku? Pasti ada yang salah adik-adik ya. Pasti ada yang salah. Coba periksa kembali. Apa sih? Oh, saya berdoanya belum sungguh-sungguh. Saya belum dengan segenap jiwa. Nah, ayo coba kembali. Minta kembali sama Tuhan. Berserah, bergantung sama Tuhan. Supaya ketika kita menginginkan sesuatu lalu kita tidak mendapatinya, itu adik-adik tidak langsung cepat jatuh betul-betul kecewa ya. Makanya jangan terlalu berharap sama manusia, sama teman misalnya. Karena apa? Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah selalu menepati setiap janji-janjinya. Seperti bangsa Israel yang selalu diberkati, bangsa Israel yang selalu disayangi Allah, begitupun kita akan selalu diberkati, kita akan selalu disayangi Tuhan kalau kita melakukan kehendaknya. Jikalau kita melakukan sebaliknya ya, kita melakukan sebaliknya dalam arti adik-adik tidak melakukan pekerjaan dalam rumah, terus melawan orang tua, terus misalnya keras kepala, keras hati. Nah, ganjarannya ada ya. Pembacaan kita hari ini juga membahas tentang kutuk. Ya. Kutuk itu artinya di sini Kakak Eci pakai bahasa gampangnya itu hukuman ya. Hukuman.
Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kutuk yang akan kita dapat. Ya, hukuman yang akan kita dapat. Nah, adik-adik, intinya seperti itu tadi Kakak Eci bilang, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kemudian hiduplah dengan ketaatan, karena kalau kita mau hidup taat berarti kita mau berubah, kita mau bertobat. Kemudian ketika kita bertobat, sehingga kita berubah, perilaku dan sikap kita, sifat kita itu juga akan berubah, ya. Itu pasti akan berubah. Karena kalau kita melakukan perubahan yang baik, itu akan menyenangkan Tuhan, dan berkat itu akan selalu turun di dalam kehidupan adik-adik. Penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk adik-adik. Ingat ya adik-adik ya, lakukan dulu yang di dalam rumah, yang simpel-simpel dulu. Lakukan dulu perintah-perintahnya papa dan mama. Kalau papa dan mama bilang ini, coba adik-adik lakukan dulu. Ya, coba dilakukan dulu. Jangan melawannya, jangan bersungut-sungut, jangan komat kamit dulu mulutnya. Lakukan saja dulu. Kalau kita tekun, kita setia melakukan perkara yang baik, kita lakukan semua apa yang orang tua bilang, pasti ada timbal balik yang baik, ya adik-adik ya. Jadi hiduplah dengan perilaku yang baik ya. Seperti yang Kak Keci bilang tadi, ketika kita mau melakukan hidup yang taat, ya, ketika kita mau melakukan hidup yang taat, berarti kita harus merubah dulu perilaku ya. Kita mau merubah perilaku kita dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Otomatis sikap kita juga pasti akan berubah. Kalau tidak mampu untuk melakukannya, coba minta, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Oke adik-adik ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh tersimpan di dalam hati dan pikiran adik-adik, tetapi tidak hanya di hati dan pikiran, tetapi boleh adik-adik lakukan. Kalau susah, Kakak Eci ulang lagi, kalau susah minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya susah untuk lakukan ini, bantu saya ya. Terima kasih, semoga menjadi berkat untuk adik-adik, semoga adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat? Ya, tadi kita sudah dengar cerita, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Nah, hari ini kita akan membuat hiasan dinding berbentuk hati seperti ini adik-adik. Yuk, kita langsung saja membuatnya. Adik-adik, bahan yang kita butuhkan untuk aktivitas kita hari ini yaitu kertas warna beberapa warna. Kalau adik-adik tidak mempunyai kertas warna seperti ini, adik-adik bisa pakai kertas putih polos. Setelah itu, adik-adik bisa warnai dengan pensil warna. Nah, bahan selanjutnya yaitu kita butuh benang, pita, gunting, pulpen atau spidol, dan yang terakhir adalah ranting pohon. Nah, ranting pohonnya tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu besar ya adik-adik. Yang seperti ini saja, yang kecil. Tapi kalau adik-adik tidak mempunyai ranting pohon, adik-adik bisa mengambil lidi 2 atau 3 batang seperti ini, kemudian adik-adik ikat jadi satu supaya lidinya tidak mudah patah. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk aktivitas kita. Yuk adik-adik, kita lihat cara membuatnya. Ya, pertama-tama adik-adik, kita akan membuat bentuk hati. Jadi kertasnya dilipat ya, seperti ini. Kita buat bentuk hatinya agak besar. Ya, seperti ini adik-adik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat bentuk hati dengan ukuran yang besar itu sebanyak 6 lembar. Ya,
seperti ini ya adik-adik ya, 6 lembar. Nah kemudian kita akan membuat juga bentuk hati dengan ukuran yang lebih kecil. Kita buat ukuran hatinya yang lebih kecil ya adik-adik, dengan warna yang berbeda untuk hiasannya. Nah seperti ini. Kita akan membuat bentuk hati yang ukuran kecil sebanyak 6 atau 7 lembar juga. Nah ya seperti ini ya adik-adik. Nah setelah semuanya jadi, kita akan menulis di hati yang ukuran besar ini judul cerita kita hari ini, yaitu ya dengan segenap hatiku. Nah seperti ini, kelihatan ya adik-adik ya. Nah di belakangnya kita akan tulis sikap atau perbuatan baik yang akan adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Misalkan rajin ke IHMPA. Nah seperti ini. Terus hati yang lainnya yang ukuran besar kita akan tulis dengan judul yang sama, yaitu ya dengan segenap hatiku. Nah di belakangnya kita tulis lagi perbuatan yang lain, yaitu misalkan rajin berdoa. Kalau semuanya sudah adik-adik tulis seperti ini ya, di belakangnya juga sudah seperti ini. Nah saatnya kita akan menggantung atau memberikan tali. Nah caranya itu adik-adik, yaitu kita ambil pulpen, terus kita tekan pelan-pelan di bagian tengahnya, di sebelah sini kita tekan pelan-pelan ya adik-adik. Nah kita buat lubang seperti ini, kemudian kita ambil benang dan kita masukkan di lubang yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, kita bantu dengan pulpen, kita dorong ya adik-adik dengan pulpen. Seperti ini ya adik-adik ya. Kita ikat 2 kali supaya benangnya tidak lepas. Kalau ada sisa benangnya kita gunting supaya rapi. Nah seperti ini. Nah untuk hati yang kecil kita juga akan buat sama. Kita lubangi di tengahnya seperti ini, pelan-pelan ya adik-adik kalau menusuk dengan pulpen. Nah seperti ini. Kemudian kita ikatkan juga dengan benang. Nah kita tekan ke belakang. Setelah itu kita ikat lagi. Ya seperti ini. Ya seperti ini ya adik-adik. Nah setelah semuanya terpasang seperti ini, yang kecilnya juga sudah terpasang seperti ini adik-adik, saatnya kita akan mengikatkan ke ranting pohon yang sudah kita siapkan tadi. Nah cara mengikatnya itu adik-adik, kita atur posisinya ranting bentuk hati yang kecil dulu di sebelah ujung.
Ya, seperti ini. Kemudian hati yang besar. Seperti ini ya adik-adik. Kita ikat 2 kali supaya tidak mudah lepas. Setelah itu hati yang kecil lagi. Ya, kalau sudah selesai begini adik-adik, untuk panjang pendeknya atau tingginya adik-adik bisa atur seperti ini. Adik-adik putar seperti ini. Kalau adik-adik mau lebih pendek, adik-adik bisa putar seperti ini ya, untuk hatinya yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Kreasi adik-adik saja. Adik-adik sukanya bagaimana? Tinggal diputar saja adik-adik supaya benangnya lebih pendek. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan ikatkan pita sebagai penggantung di ujung kanan dan ujung kanan dan ujung kiri dari ranting pohon ini. Nah, jadi deh hiasan dinding ya dengan segenap hatiku. Nah, hiasan dinding kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik bisa menaruhnya di kamar atau di ruangan mana saja yang adik-adik suka, dengan harapan ketika adik-adik melihatnya, adik-adik diingatkan kembali untuk melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, lalu kita nyanyi bersama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan buat kami. Saat ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, boleh belajar firman Tuhan, dan firman-Mu mengajarkan kepada kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh taat kepadamu ya Bapa, taat akan firman Tuhan, taat beribadah, taat berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kami. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh senantiasa patuh kepada orang tua kami, dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan teladan Kristus di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa taat akan firman Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Mampukan kami selalu Tuhan untuk bisa memancarkan kasih Kristus di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa membawa kedua orang tua kami. Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, tetap sabar, mendampingi kami juga buat kakak Layan. Tetap setia melayani Tuhan dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa membawa bangsa dan negara kami. Kami berkati pemerintah yang ada, mulai dari presiden dan aparat pemerintah yang ada sampai ke daerah, semoga dapat bekerja dengan baik seturut kehendak Allah. Ini doa kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa, negara, bahkan dunia kami yang masih bergumul dalam pandemi COVID-19. Tuhan kiranya selalu memelihara kami dan memulihkan dunia ini dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan vaksin yang saat ini masih berlangsung. Tuhan kiranya tetap memberkati dan berikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa di dalam sorga, kepadamu kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Baterkasih. Tuhan, berkati hamba-Mu dari pendeta, majelis, dan pengerja gereja yang lain dalam lingkup GPIB Baterkasih, serta seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tugas dan tanggung jawab boleh diangkat dengan penuh sukacita. Juga seluruh gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi, sehingga boleh menjadi garam dan terang bagi dunia. Lanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah kami bawa doa ini kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bisa kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, masih semangat? Masih. Kita nyanyikan lagu Saya Tahu, Saya Siap dan Melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Sekali lagi, saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah, bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta mendengar akan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami pakai sebagai penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sertai kami di sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah Tuhan kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas dengan baik, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, terutama virus COVID-19 yang masih ada sampai saat ini di negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik ya, setiap hari tetap rajin ibadah, jangan lupa tetap rajin berdoa supaya tambah yakin, imannya tambah kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat
ikut IMPA online-nya. Dan juga jangan lupa selalu rajin berdoa, rajin belajar, dan jika cukup istirahat, tentunya kalian harus makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat dan tambah pintar. Hiduplah selalu takut akan Tuhan. Dadah. Selamat hari Minggu anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.